Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini. Baik, kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa kepadanya. Kita satukan hati kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Kami yang berbeban berat, letih lesu, kami tahu Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Kami mengalami persoalan-persoalan kehidupan yang buntu. Kami percaya Tuhan memampukan kami untuk berjalan dan membuka segala jalan kebuntuan itu. Kami juga berdoa buat sakit penyakit yang kami alami. Tuhan yang mengangkatnya dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi rema kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, hidup kami berdoa. Amin. Kosong. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengumpamakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menanyakan dalam hati apa makna dari semua kegiatan yang kita lakukan setiap hari? Pernahkah Anda merasa tersesat dalam rutinitas keseharian? Sehingga kita merasa kosong, hidup ini mandul. Anda menjalani ritme yang berulang terus-menerus, serta tanpa tujuan hidup yang berarti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini sama seperti yang diperumpamakan Yesus pada seorang yang sedang mengetuk pintu rumah sahabatnya untuk meminjam roti. Sebab katanya, "Aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepada tamuku." Lukas 11 ayat 6. Banyak orang yang tidak punya apa-apa dalam hidup ini untuk diberikan kepada orang lain. Sehingga bukan karena dosa, bukan karena kendala rohani, melainkan sebaliknya. Ia tidak punya apa-apa untuk dihidangkan. Hidupnya kosong, hidupnya mandul. Pernahkah Anda melihat tempat penjualan bensin? Ya, bensin untuk motor dan mobil. Semuanya tampak normal. Antrian cukup panjang. Pompa-pompanya baru, meyakinkan. Para petugasnya pun lengkap dan siap. Tetapi tidak terjadi kegiatan apa-apa. Empty, kosong. Memang tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena ada pengumuman. Bensin kosong. Demikian juga dengan hidup kita. Pernahkah Anda merasakan semacam kelumpuhan rohani karena kekosongan pada jiwa kita? Ibarat seorang anak yang mengaduk teh berulang-ulang.
Setiap kali dia mencicipi berkata, kok nggak manis sih? Kemudian dia mengaduknya lagi. Tentu itu percuma. Karena dia tidak menaruh gula. Hidup rohani kita pun tidak akan pernah manis. Hidup rohani kita pun tidak akan pernah berarti. Hanya dengan mengaduknya. Dan beberapa kali pun kita mengaduknya. Sebab yang dibutuhkan adalah gula untuk menjadi manis. Roh Kudus adalah gula di dalam hidup kita. Maka apapun yang kita lakukan, hidup kita tetap saja akan tawar dan kosong bila tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Seperti perumpamaan pohon ara tadi yang kita baca di Lukas 13 ayat 6-9. Pohon ara itu akan tumbuh tinggi besar dan berdaun lebat. Tetapi ingat, yang dicari Tuhan bukan besar dan lebatnya pohon, tetapi yang dicari Yesus adalah buahnya. Mari, agar hidup kita berarti, agar hidup kita tidak kosong, biarlah kita memberikan buah kepada orang lain. Hidup yang berarti. Tujuan hidup tertinggi dari orang beriman adalah melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berguna bagi sesama, bukan hanya untuk diri sendiri. Maka Anda akan mengalami sukacita dan damai sejahtera bersama Tuhan. Raihlah impian Anda menjadi hidup Anda manis di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Bergunalah bagi sesama. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu, memberkati keluargamu. Amin. Amin. Amin.